Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij alal muslimina ya qawiyyu ya matin wa qishar zalimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة نعينا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan i'malus mil fa'il. Tadi malam kita sudah mempelajari ini. Artinya apa? Artinya sekali lagi saya refresh ingatan kalian bahwa isim fa'il itu bisa diamalkan sebagaimana fi'il, baik itu isim fa'ilnya mufrad atau tasniyah atau jamak, dengan dua pembagian, yaitu ada isim fa'il yang tidak diawali al dan ada isim fa'il yang kalau yang tidak diawali al itu untuk dapat diamalkan seperti fi'il dua syarat. Pertama, zamannya harus zaman hal atau istiqbal, dan yang kedua harus i'timad bima qablahu. Kalau tidak didahului al, kalau didahului al dia berlaku tanpa syarat. Mau i'timad atau tidak, mau zaman apapun, paham? Paham ya? Paham ya? Jadi tidak harus i'timad, artinya dia bisa ada di depan. Ad-dharibu Zaidan fiddari. Boleh. Paham ya? Tanpa iktimat sama sekali dengan di depannya. Paham ya? Jadi contohnya apa? Ad-dharibu tining orang se. Mukol siapa? Fiddari itu ada di dalam. Paham? Paham? Nah, al ini, al yang dimaksud di sini adalah al isim mausul. Paham? Wasifatun shorihatun, wasifatun shorihatun silatu al. Silahnya isim mausul al itu berupa sifat apa? Sifat halo shorih, isim fa'il atau halo isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi ini isim mausul aslinya. Paham? Paham? Jadi al-mausulah. Jelas? Jelas? Ya. Tetapi walaupun memenuhi syarat, mengamalkan isim fa'il seperti fi'il mudhari itu bukan kewajiban. Paham? Bukan? Bukan kewajiban. Oh ya, ada yang menarik. Wa kalbuhu basitun, di ayat surat Kahfi, wa kalbuhu basitun dhira'aihi. Ini wa kalbuhu, wa kalbuhum ya. Wa kalbuhum basitun apa? Dhira'aihi. Nah ini menarik. Wa kalbuhum, dan anjingnya ashabul kahfi itu basitun dira'aihi, menjulurkan kedua kaki depannya. Paham ya? Basitun ini sifatnya dira'ai menjadi, halo kok lemot kalian, dira'ai menjadi irobnya, tandanya paham? Wa kalbuhum basitun dhira'aihi. Secara logika kalian, ini memenuhi syarat atau tidak? Kalau lafadznya sudah begini, kalau memang memenuhi syarat ya tidak masalah. Kalau ternyata tidak memenuhi syarat, saya jelaskan. Nah, menurut kalian sekilas berdasarkan ini semua, basitun dhira'aihi ini memenuhi syarat atau tidak?
Menurut logika kalian, basitun diraihi ini memenuhi syarat atau tidak? Apa tidak memenuhi syaratnya? Apa binaan? Ada zaman apa ya? Lah, kalian kan tidak sudah ketahuan kan syarat yang tidak dipenuhi, berarti ini zamannya apa? Mak itu juga mati. Hah? Binaan? Hah? Ini seolah-olah zaman madi. Paham? Karena sudah terjadi zaman dulu. Ngerti? Seolah-olah zaman, tapi ini menurut ulama alahu tetap zaman mudhari, zaman hal. Si anjing sedang menjulurkan kedua kakinya. Kapan yang sedang? Dulu. Paham? Ini tetap sedang ini. Yang dulu itu peristiwanya, kisahnya, namanya cerita mesti dulu. Tapi dulu itu ketika dulu ini, ketika si Ashabul Kahfi tidur dulu, kedua apa si anjing ini sedang. Paham? Paham? Jadi kalau dalam bahasa Inggris yang ini past continuous tense. Ini yang dalam bahasa Inggris. Past memang dulu, tapi dulu itu sedang. Kayak saya tadi malam sedang menunggumu. Nah, saya kayak gitu. Paham ya? Jadi dulu si anjing ini sedang menjulurkan kedua kaki depannya. Paham enggak? Jadi tetap zaman apa? Hal, bahwa kisahnya zaman dulu. Iya. Paham? Paham? Jelas enggak? Jadi itu tetap memenuhi syarat. Saya ingat dulu waktu skripsi itu, maklum mahasiswa masih idealis kan, masih gaya. Jadi saya mencoba mengkritik, bukan mengkritik begitu, ya karena apa terkait ayat Al-Quran waktu itu. Saya ingat dosen saya itu menjelaskan kepada saya, bukan nas yang mengikuti kaidah nahu, tapi nahu yang harus mengikuti kaidah nas. Paham? Paham ya, kayak gitu. Jadi ulama nahu menjelaskan ini tetap hal. Paham? Walaupun kisahnya zaman dulu, karena pada zaman dulu ini sedang. Paham? Paham enggak sampai di sini? Oke. Jelas ya? Sudah, saya kira sudah. Jadi masa perlu ditulis ini? Tidak usah lah, nanti ketika baca sudah ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa walaupun sudah memenuhi syarat, bukan merupakan keharusan bahwa isim fa'il itu beramal seperti fi'il. Paham? Tidak harus. Paham ya? Artinya ada dua pilihan jika memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat ada dua pilihan. Bentar. Ini kan mengamalkan apa? Paham? Paham? Nah, berarti mengamalkan isim fa'il. Isim fa'il itu menjadi apa berarti? Amil. Paham? Fa'ilnya, maf'ulnya menjadi ma'mul. Paham ya? Oke. Berarti pembahasan kita saat ini ada dua hal yang penting. Pertama, amilnya. Yang kedua, ma'mulnya. Paham? Yang menjadi amil apa? Isim fa'il, dan disamakan dengan isim fa'il kata saya apa? Oh belum ya? Ya. Isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi di dalam i'malus mil fa'il itu dijelaskan bahwa selain isim fa'il yang bisa beramal seperti fi'il, juga ada
isim maf'ul. Paham? Halo? Kalau isim fa'il sama dengan fi'il bina fa'il, maka isim maf'ul sama dengan fi'il bina maf'ul. Paham? Artinya apa? Artinya kalau isim fa'il punya isim maf'ul punya naibul fa'il. Paham tak sampai di sini? Hukum yang berlaku mengamalkan isim maf'ul itu persis sama dengan mengamalkan isim fa'il, termasuk semua syarat-syaratnya. Persis sama. Kalau tidak didahului al, maka harus zaman hal atau istiqbal dan harus i'timad bima qablahu. Kalau ada al, tidak berlaku syarat apapun. Persis seperti halo isim fa'il. Paham? Paham? Jelas enggak sampai di sini? Jelas? Oke. Nah, sekarang walaupun sudah memenuhi syarat, anggaplah sudah memenuhi. Kalau tidak memenuhi syarat wajib apa kata saya kemarin? Dimudhofkan kan? Nah, kalau memenuhi syarat, makmul ini, makmulnya secara i'rab, paham? Boleh dua. Secara i'rab boleh dua. Yang jelas makmulnya biasanya berupa maf'ul. Kalau fa'ilnya selalu, bukan selalu, seringnya berupa domir. Paham? Paham? Walaupun yang dohir ada. Makmulnya, paham? Itu boleh di i'rab kama'mulil fi'li. Kama'mulil fi'li. Paham? Ya fa'ilnya apa? Apa? Rofa. Terus maf'ulnya nasab. Contoh ya, saya kasih yang ada fa'ilnya. Zaidun daribun amrun abahu. Oh, jangan. Al-qawmu. Al-qawmu. Daribun amrun. Hindun. Nah, Hindun enak. Hindun daribun amrun abaha. Paham? Hindun daribun amrun abaha. Daribun jadi khobarnya apa? Hindun. Biasanya mubtada kalau muannas. Halo? Halo? Khobarnya manas. Kenapa tidak doribatun? Ini terkait dengan ketentuan fi'il fa'il. Terkait dengan ketentuan fi'il. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, maka doribun bukan doribatun. Paham enggak? Jadi tining doribun panika orang semukol. Amrun pasera amr, abaha depan. Paham? Paham? Halo? Halo? Nih. Atau yang tidak ruwet. Contohnya yang tidak ruwet. Misalkan yang tadi malam. Hadza daribun Zaidan. Adapun orang ini adalah yang halo? Ini yang dimaksud di i'rab seperti makmulnya fi'il. Paham? Paham? Atau kalau isim fa'il misalnya, contoh 3. Nah, kalau isim fa'ilnya punya dua maf. Halo? Contoh, hadza muwakkilun. Bukan.
Hadza dhannun. Orang ini adalah orang yang menyangka Zaidan Amron. Orang ini adalah orang yang menyangka bahwa Zaid itu Amr. Paham ya? Halo? Ini contoh yang ka ma'mulil fi'li. I'rabnya ma'mul. Atau di i'rab, ini yang memenuhi syarat loh ya. Halo? Halo? Majrur bil idhofah. Atau majrur, ini contohnya ini. Contohnya ini. Atau majrur bil idhofah, dijirkan dengan cara dimudhofkan, boleh. Yang pertama, hadza, yang contoh ini aja. Hadza dhannu. Paham? Zaidin. Terus? Halo? Halo? Amron. Boleh seperti itu. Jadi walaupun memenuhi syarat, tidak berkewajiban harus amal seperti boleh bil idhofah. Jadi makmulnya dijadi mudhof ilaih boleh. Sisanya kalau masih ada ya dinasabkan. Paham? Kalau memang tidak ada lagi ya tinggal hadza dharibu. Halo? Halo? Paham enggak sampai di sini? Paham? Paham? Ngerti ya? Rumusnya ketondu. Bang kada nor sabaris telok deh nang ya dan nang ya dan dia. Tuli malam. Tak wedeng yang dia dengan lampu. Tuli. Sabaris merah bobo. Ban kepada. Hijau coklat kepada. Paham? Paham? Ya, ini secara apa? I'rab. I'rabnya apanya? Makmulnya. Paham? Isim maf'ul juga begitu, sama persis. Misalkan yang isim maf'ul. Hadza. Ya, persis lah. Madrubu Zaidin. Hadza madrubu Zaidin. Ini adalah orang yang berarti ya enggak. Enggak, ini bukan idhofahan, ini bukan idhofah lafdhiyah kalau kayak gini. Ini idhofah maknawiyah ini, se'epokol din ke Zaid. Bukan mudhof ke makmulnya ini, bukan. Yang dua maf'ul yang bisa. Jadi Zaidun adapun itu madnunu amrin. Paham? Atau yang isim maf'ul. Zaidun padang ya? Madnunun amron. Karena seperti di bina majhul. Paham? Tinengke Zaid panikah isangkah de. Atau tinengke Zaid adapun dia itu yang disangka Amr. Paham enggak? Paham? Sama seperti. Jelas? Nah. Yang kedua, tentang tabi. Tabi'ul ma'mul. Tabi'ul ma'mul. Lafaz yang ikut pada ma'mul. Tabi itu ada berapa? Badal, atof, taukid, naat. Paham? Saya contoh satu atof saja, seperti yang ada di kitabnya. Tabi'ul ma'mul itu pilihannya boleh dua. Paham? Paham?
Kalau makmulnya nasab, ini perinciannya, diperinci. Kalau makmulnya mansub, paham? Maka tabe mansub. Paham? Kalau makmul mansub, maka tabe mansub. Contoh. Hadza daribun amron wa zaid, kok amron? Zaidan wa amron. Paham? Paham? Tapi karena apa? Makmulnya apa? Lafaz apa di sini makmulnya? Zaidan. Zaidan apa irobnya? Maka tabiknya pilihannya hanya satu. Apa? Nasab. Jelas? Tapi kalau makmulnya majrur, maka tabik boleh dua. Tabiknya boleh dua. Mansub, tetap mansub, atau ikut. Halo? Halo? Majrur. Ngerti nggak kena? Contoh. Hadza, ini misalkan dimudhofkan. Hadza. Halo? Daribu Zaidin wa amron boleh, wa amrin boleh. Ngerti? Hadza daribu Zaidin wa amron boleh, wa amrin boleh. Kalau makmulnya ini diapakan? Kok dimudhofkan makmulnya? Kalau makmulnya di sebagai, halo? Paham? Paham? Contoh yang di Alfiyah dan terkenal itu ini. Man nahadha. Apa? Man nahadha mubtaghi jahin wa malan. Boleh? Wa malin boleh. Paham ya? Halo. Ini di sini. Nanti jangan ditulis begini. Kalian di bukunya ya kasih di bawahnya. Man nahadha. Adapun orang nahadha yang bangkit. Yang halo? Mubtaghi jahin adalah orang yang berharap pangkat, wa malan dan harta. Paham? Paham? Orang yang bangkit itu adalah orang yang berharap dan harta. Paham? Paham? Nah, ini konon kata Nahdlatul Ulama diambil dari ini. Ngerti? Ngerti? Konon kata Nahdlatul Ulama dari man nahadha ini, kamubtaghi jahin wa malan man nahad. Waqfid apa? Wajrur awin sibta bi alladzin khafat kamubtaghi jahin wa malan man nahad. Paham? Konon kata Nahdlatul Ulama diambil dari nahad ini. Konotasinya jelek apa buruk? Konotasinya jelek apa buruk? Orang yang bangkit itu berharap pangkat dan konotasinya jelek atau buruk? Halah? Apa? Hati-hati. Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau kalian berkonotasi jelek, ya jelek kalian ber-NU. Paham? Paham? Tapi konotasinya kalau baik, baik kalian. Yang jelek bagaimana? Ya yang biasa sudah. Orang ber-NU hanya ingin mendapatkan pangkat, kedudukan, dan pengen gaya. Pengurus NU, cabang, wakil rois, suriah, PCNU, gawat. Paham? Paham? Kalau ber-NU hanya ini, kalian payah. Paham ya? Makanya saya miris kalau orang ber-NU itu orientasinya ke sana. Orientasinya ke sana. Soalnya sulit sekarang itu ya. Orang begitu bersemangat berkhidmah, ya bukan tidak ada, tapi sudah jarang. Berkhidmah yang tanpa apa-apa.
Ada orang yang kuliah memang cari ilmu. Ada yang cari ijazah biar bisa sertifikasi. Ilmunya nomor 24. Ada yang begitu kan? Tangako. Ada yang begitu itu. Nah, ini ke ber-NU lebih parah lagi. Lebih parah lagi. NU itu peninggalan ulama. Bukan sembarangan. Para peninggalan para aulia. Peninggalan para ulama. Dari mulai Syekhona Khalil, Habib Ali bin Hashim bin Yahya, abahnya Habib Lutfi. Peninggalan para aulia, para Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri, bukan main-main. Paham ya? Kalau itu dijadikan kendaraan untuk jahin wa malan, itu bahaya. Paham? Makanya saya ilfil lah. Apa ilfil itu? Apa ya? Nggak enak lah. Kalau kemudian ada orang yang mencalonkan diri pada jabatan tertentu dengan memanfaatkan NU. Paham? Paham? Biasanya kayak gitu itu gini ya, mereka tidak siap bersaing. Contoh, ada pemilihan ketua, entah ketua apa, baik NU-nya atau banomnya dan segalanya. Ketika tidak terpilih, itu lain. Yang sebelum terpilih rajin hadir ke rapat, setelah terpilih patak toman nyungup. Lah itu ya sulit untuk tidak sudon gitu. Ya pengennya husnudzon pengennya, tapi sulit. Paham? Nah, kalau memang berkhidmah ke NU kan jadi apa saja kan? Kalian jadi, bahkan jadi tukang sapu kantor NU monggo. Tidak masalah. Paham? Tapi konotasi positifnya apa? Kata sebagian kiai ke saya, orang yang berkhidmah di NU dengan ikhlas, jaminannya jah dan malam. Itu konotasi apanya? Positifnya. Orang yang berkhidmah di NU dengan ikhlas, maka jaminannya jah dan malam. Dia akan semakin berpangkat kan tidak harus bupati, camat, kan tidak harus begitu. Kalian jangan mikir pangkat itu jenderal bintang 1, bintang 3, bintang 4 atau camat, bupati. Bukan, pangkat itu kemuliaan. Jah itu kemuliaan. Karena ada hubbul jah, cinta kemuliaan. Cinta kemuliaan apa? Cinta pangkat. Nah, pangkat itu kemuliaan. Seorang yang benar-benar nahat, benar-benar bangkit, artinya bernahdlatul ulama, ikhlas memang berkhidmah. Jaminannya jah dan mal. Ekonominya semakin baik. Ada seorang kiai NU yang sudah wafat itu bahkan. Urusi NU dengan khidmat. Kalau ekonomi mau makin kacau, datangi kuburan saya, marahi saya. Jamin. Kalau memang ber-NU dengan ikhlas. Paham ya? Paham? Ada yang bilang dari di kitab hikam kata Nahdho itu diambil. La tashab malla apa itu yadulluka haluhu wala yunhiduka dan lupa ada istilah la yunhiduka, tidak membangkitkan padamu. Jangan berteman dengan orang yang kata-katanya dan sikapnya tidak membuatmu bersemangat dan tidak membuatmu mendapat petunjuk. Ada yang bilang diambil dari kata itu Nahdlatul Ulama. Paham ya? Nah, kembali ke ini, jadi mubtaghi jahin boleh, mubtaghi jahin wa malan boleh, mubtaghi jahin wa malin boleh. Jadi mubtaghi ini mubtaghin isim fa'il mudhaf ke maf'ulnya. Maf'ulnya menjadi jir, maka harus boleh wa malan wa ma. Kalau man nahadu mubtaghin jahan, maka harus malan. Sampai di sini jelas? Halo? Ya, ini. Jadi saya kira sudah selesai tentang i'malus mil fa'il, dan setelah ini, bukan setelah ini, pertemuan berikutnya kita akan membaca bednya. Saya kira secara umum penjelasannya sudah demikian. Paham ya?
Ya. Sekali lagi, ini yang belum saya sampaikan tadi malam, yang berlaku seperti isim fa'il dalam hal pengamalannya adalah apa? Isim maf'ul beserta syarat-syarat yang menyertainya. Paham? Ila akhirih, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.